ma'ani dengan ma'nawiyah tidak ada bedanya. Karena ma'nawiyah itu adalah hanya kelebihan kaunhu Allah yang maha qadiran. Maka di kalangan Maturidah cukup dengan kudrat. Tapi Imam Asy'ari pakai kaunhu qadiran. Kaunhu muridan. Allah yang maha qadiran. Allah yang maha berkehendak. Jadi bedanya hanya pakai maha gitu. Kudrat Allah kudrat. Kaunu qadiran Allah yang maha berkuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa pencinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah bersama guru kita Ustaz Anwar Sanusi. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan di tengah pandemi yang belum selesai ini Allah Subhanahu wa taala menjaga guru kita, keluarganya dan seluruh kaum muslimin dari keburukan Allah Covid ini, dan juga segera mengangkat dari dunia ini agar kita bisa kembali semua beraktivitas beribadah normal kembali. Amin. Baik Ustaz, mohon izin Ustaz, ini pembahasan yang sangat menarik. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama tentang dijelaskan bahwa di Asmaul Husna ataupun di sifat-sifat tentang Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha berbicara. Tapi kenapa tidak juga Allah maha meraba, mencium, sebenarnya mungkin kalau melihat kan di manusia ada, mendengar di manusia ada, berbicara manusia, tapi kenapa yang mencium ataupun meraba yang ada di manusia juga tapi tidak ada di sifat Allah Ustaz? Mohon izin Ustaz. Baik, itu dibahas di dalam kitab Jauhar Tauhid. Di dalam kitab Jauhar Tauhid ada ulama yang memasukkan satu lagi sifat. Jadi ada 21 berarti. 21 Ustaz. Ada 21, yaitu ada sifat perasa bagi Allah. Ada sifat perasa bagi Allah. Tetapi itu ditentang oleh Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Karena sifat perasa sudah terwakili oleh sifat yang 20. Jadi sifat yang 20 itu sudah mewakili seluruh sifat kamalat, jamalat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat maha sempurna, sifat yang indah bagi Allah sudah terwakil oleh yang 20 tersebut. Nah, adapun sifat perasa tidak disebutkan oleh Imam Asy'ari. Kenapa? Karena perasa itu sudah terwakili oleh wujud. Wujud itu termasuk sifat nafsiyah. Zat bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga perasa tidak dianggap perlu menurut Imam Asy'ari, cukup dengan sifat yang wujud dan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian perasa kan termasuk sifat nafsiyah, zat bagi Allah. Ya. Kenapa ada Allah melihat, Allah mendengar, Allah maha berbicara? Kenapa? Karena melihat, mendengar, maha berbicara itu ta'alluqnya, hubungannya Allah dengan makhluk. Allah menciptakan makhluk, jelas Allah harus melihat kehidupan dan kegiatan makhluk. Allah menciptakan makhluk, jelas Allah harus mendengar apa keinginan makhluk. Allah melihat, Allah membuat makhluk, jelas Allah harus berbicara dengan makhluk. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, seperti itu. Jadi semuanya sudah terwakili oleh sifat yang 20. Kamalat, jamalatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teori Asy'ariyah Maturidiyah tidak cukup, tidak perlu memakai sifat perasa. Baik, San. Tapi tentunya San, maha melihat, maha mendengar, maha berbicara ya Allah tidak boleh disamakan dengan manusia. San. Jelas, laisa kamitslihi syai'un. Baik. Tidak boleh. Ya, mudah-mudahan jelas ya para pencinta sinyal Islam Indonesia tentang kenapa yang ada di Asmaul Husna ataupun di kitab Tijan Daruri itu yang dibahas maha mendengar, maha melihat, dan maha berbicara, karena yang lainnya itu sudah terwakili di sifat wujud saja. Baik, saya mohon izin ke pertanyaan yang kedua. Ketika kita membahas bahwa Allah itu maha berkuasa gitu kan, sampai apapun tidak ada yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah saking berkuasanya
itu bisa menciptakan, mematikan manusia kapan aja, bahkan menghancurkan dunia alam semesta itu suka-suka Allah kapan aja. Nah, tapi kenapa suka ada pertanyaan, kalau kemudian Allah Maha berkuasa, kan Allah mudah sih membuat semua manusia yang Allah ciptakan udah semuanya muslim aja, semuanya taat ke Allah, semuanya kemudian tunduk ke Allah. Kan Allah juga bisa sebenarnya untuk seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Tidak dibuat taat tidak semua gitu kan? Tidak buat muslim semua. Gimana? Berarti kalau gitu Allah otoriter ya. Kalau semuanya harus muslim, Allah otoriter. Nah, kenapa? Ini mencerminkan kehebatan Allah. Ini mencerminkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah Allah sekalian, ini ahli surga, ini ahli neraka. Udah di apa? Udah dibagi-bagikan sebelum Allah menciptakan makhluk. Allah sudah membagikan. Nih kamu mah pisurgaeun. Nih kamu mah ahli neraka. Sudah lihat. Begitu dihidupkan di alam dunia, ada yang ahli surga, ada yang ahli neraka. Ada yang amalannya ahli surga, tetapi menjelang wafat ahli neraka, naudzubillah. Ada yang amalannya ahli neraka, tapi menjelang wafat ahli surga. Inilah Allah memperlihatkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua manusia dijadikan muslim semuanya, tidak hebat dong. Yang indah itu kan berwarna-warna. Betul tidak? Yang itu ada warna. Maka ini Allah memperlihatkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menciptakan manusia hidup di alam dunia itu untuk beramal. Kalau semuanya muslim, tidak ada lahan dakwah. Kalau semuanya muslim, tidak akan ada sinyal Islam Indonesia. Adanya sinyal Islam Indonesia ini memperlihatkan maka begitu bermacamnya Allah menciptakan kehidupan dan manusia. Maka semuanya adalah lahan kebaikan kita. Ada muslim, lahan kebaikan kita untuk saling mencintai. Ada non-muslim, lahan kebaikan kita untuk saling menyayangi. Maka sinyal Islam Indonesia hadir untuk saling menyayangi. Sesama muslim, yuk saling membantu. Sesama non-muslim, saling hidup rukun dan saling menasehati. Kita memberikan nasihat kebaikan kepada mereka. Dan Islam tidak memaksa. Kamu harus ikut agama saya. Tidak ada. Islam tidak memaksa. Islam tidak memaksa. Kamu tidak. Karena Islam hadir harus diikuti oleh hati nurani. Tidak boleh ada paksa. Itu sebenarnya dari panggilan hati tadi. Panggilan hati. Maka Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, begitu beliau berkunjung ke Israel sekarang, ke Palestina ya, ke Al-Quds yang sekarang ini berkecamuk Israel, maka sangat hati-hati Sayyidina Umar. Kenapa? Tidak mau ada kayak memaksa gitu untuk memeluk Islam, tetapi biarkan dia memahami, mengenal Islam, timbul dari keinginan dan hatinya. Itulah lahan dakwah kita, lahan kebaikan kita. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan pecinta sinyal Islam Indonesia jadi mendapatkan pencerahan ya tentang kenapa Allah tidak menjadikan semua manusia itu muslim. Baik, Ustaz, izin pertanyaan terakhir, Ustaz. Kan Allah tuh maha berkuasa, Ustaz. Saking besar kuasanya, suka ada pertanyaan, Ustaz, mungkin nggak Allah gitu kan membuat suatu benda dengan kemahakuasaannya, benda yang sangat besar, sampai kemudian saking besarnya Allah sendiri tidak bisa memikulnya, satu. Itu gimana, Ustaz? Ada pertanyaan seperti itu, Ustaz? Mana sih, Ustaz? Mungkin nggak Allah menciptakan benda yang sangat besar? Mungkin Allah menciptakan benda yang sangat besar. Mungkin lebih besar daripada planet yang ada sekarang. Bahkan 100 kali lipat, 1000 kali lipat, juta kali lipat, sampai tidak terhitung lipatan oleh kita. Mungkin saja Allah menciptakan benda yang paling besar sampai Allah tidak bisa mengangkatnya. Mustahil. Nah, jadi mungkin kalau Allah menciptakan besar, mungkin lebih besar daripada mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Hebatnya Allah. Sekarang sampai Allah tidak bisa mengangkatnya, mustahil bagi Allah tidak bisa mengangkatnya. Kenapa? Allah maha kudrat, Allah maha qadiran, Allah yang maha segala sesuatunya, mustahil bagi Allah tidak bisa mengangkatnya.
Mengangkatnya bagaimana? Jangan disamakan dengan mengangkat makhluk, angkat besi begini, jangan. Jangan. Karena Allah mengangkat tidak perlu tangan. Ya, tapi Allah mengangkat dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja, planet ada berapa kayak gitu? Wah, miliaran. Miliaran planet. Itu baru di Andromeda, belum lagi galaksi yang lain. Itu diangkat oleh Allah, mereka berjalan masing-masing. Nggak tabrakan. Nggak tabrakan, diangkat semuanya. Satu benda. Gampang. Jutaan benda antariksa di langit, bintang, bulan, bumi, miliaran. Diangkat oleh Allah. Kan mereka berjalan masing-masing mengikuti porosnya. Lalu siapa yang angkat? Allah Subhanahu wa taala. Kekerdilan pikiran kita, bayangan kita hanya bayangan besi besar gitu. Itu mah kita. Bayangkan bumi ini dengan isi-isinya. Bulan, matahari, jutaan, ribuan mungkin planet ada di muka, ada di antariksa. Semuanya diurus, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertabrakan, semua berputar pada porosnya masing-masing. Kalau satu benda bagaimana kayak gitu? Jadi Allah mungkin tidak ada tidak mungkin. Bukan satu benda, miliaran benda yang besar juga mungkin bisa. Sampai Allah tidak bisa mengangkatnya, mustahil bagi Allah hal tersebut. Karena itu adalah lemah bagi Allah, sedangkan Allah mustahil untuk tersifati oleh sifat lemah. Hanya makhluk yang lemah. Iya, betul, Ustaz. Siap, Ustaz. Jadi memang pencinta sinyal Islam Indonesia kebayang ya, kalau manusia mungkin bikin sesuatu yang besar bisa, tapi karena manusia lemah, manusia nggak bisa mengangkatnya. Tapi Allah sebesar apapun yang beliau ciptakan itu mudah bagi Allah untuk mengangkat dan mengurus. Cuman mengangkat jangan dibayangkan dengan mengangkat manusia. Siap, baik, Ustaz. Ustaz, mohon izin, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Satu, Ustaz. Ini kalau membahas dengan guru kita, Ustaz Anwar, selalu banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya sehingga menambah keimanan kita terkait maha kekuasaan, Ustaz. Nah, manusia itu terkadang, Ustaz, ketika Allah amanahi harta, ketika Allah amanahi tahta, itu kan, ketika Allah amanahi dunia ini, itu kan baru sedikit aja sudah kalau sosok zaman dulu kan kayak Firaun baru dikasih kekuasaan segitu sudah merasa saya mau berkuasa bisa, atau Namrud kan bisa membunuh satu dan kemudian menghidupkan yang satu. Ada orang yang dikasih kaya korun itu kan merasa berkuasa, bisa apapun dibeli, sehingga akhirnya sekarang asal yang penting kalau ada duit semuanya bisa beli gitu. Nah, bagaimana Ustaz untuk bisa melembutkan hati kita, termasuk mungkin para pencinta sinyal Islam Indonesia yang saat ini Allah berikan anugerah harta, Allah berikan anugerah kekuasaan, jabatan, Allah berikan anugerah dunia, bagaimana supaya hatinya tetap tidak merasa sok berkuasa gitu, Ustaz. Supaya kemudian benar yang maha berkuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah titipkan dunia ke tangannya gitu, Ustaz. Mohon tips-tipsnya, Ustaz. Satu, harus merasa semua titipan Allah. Usia ini titipan Allah. Kita diberikan amanah oleh Allah usia. Nggak tahu berapa tahun usia kita, titipan Allah. Mau digunakan untuk amal soleh, mangga, surga bagiannya. Mau digunakan untuk durhaka, mangga, neraka bagiannya. Semuanya adalah titipan Allah. Umur, harta juga semua titipan Allah. Tergantung kita yang mengelola. Mau dikelola ke A atau ke B-C-nya, yang jelas semuanya ada risiko. Ketika kita kelola sesuai dengan syariat, maka Allah akan kasih jalan menuju surga. Kasih surga Allah. Tapi ketika kita kelola tidak sesuai dengan syariat, ya malah dihambur-hambur mubadir tanpa, justru malah dipakai untuk maksiat sama Allah, maka jelas konsekuensinya berarti neraka Allah Subhanahu. Kita harus merasa semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekuasaan pun, jabatan pun, itu harus merasa semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada konsekuensinya dunia dan akhirat. Kuasa, maha berkuasa, tinggal nunjuk. Habis turun jabatan. Mungkin kalau harus berhadapan dengan KPK di dunia, belum lagi nanti berhadapan dengan majelis sidang Allah di akhirat, semuanya ada konsekuensinya. Maka jelas ketika yang Allah berikan kepada kita dengan kudrat Allah SWT, kita harus menjaga seamanah mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan keinginan Allah. Mana keinginan Allah? Hiduplah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Insya Allah kalau kita merasa titipan dari Allah, semuanya juga
kita akan apa tidak? Jabatan akan digunakan sesuai dengan syariat Allah, kekayaan akan digunakan sesuai dengan syariat Allah, termasuk harta pun akan digunakan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu. Yang penting Allah ridho. Kalau Allah ridho, insya Allah tidak akan ada apapun di dunia, dan di akhirat justru akan membuka lebar jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baik, alhamdulillah Ustaz, semua pertanyaan yang ada sudah terjawab dengan sempurna. Mudah-mudahan menjadi ibrah pelajaran bagi kita, bisa kita ambil pelajarannya para pecinta sinyal Islam Indonesia, sehingga semakin menguatkan iman kita dan bisa menjadi amunisi untuk menambah amal-amal soleh di kehidupan nyata kita. Baik Ustaz, mohon izin mungkin sebelum ditutup ada yang Ustaz sampaikan untuk pembahasan di kali ini Ustaz. Ya, baik. Semua adalah kuasa Allah. Kita tidak akan lepas daripada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari gunakan semua titipan Allah, usia kita, semua apa yang Allah berikan fasilitas, kita gunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di dalam amalan-amalan agama, di dalam akidah Islam, dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kita. Maka kami mengajak para pecinta Islam Indonesia, tonton terus ya, insya Allah Allah berkahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak kepada guru kita Dr. Ihsan, jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya di sesi kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi kita semua, termasuk para pecinta sinyal Islam Indonesia, dan terus ikuti channel Sinyal Islam Indonesia, karena di sana semua kumpulan ilmu agama ada semua, sebagai bekal kita hidup di dunia, sebagai bekal juga untuk kita bisa nikmat hidup di akhirat nanti. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.